Pemirsa, jumpa kembali bersama Pendeta Hosea Edidiono di program acara Air Kehidupan. Judul Air Kehidupan hari ini adalah pikiran positif. Saudara, berpikiran positif itu bisa memberikan kita pada Tuhan kita Yesus Kristus itu perlu sekali. Jadi berpikiran positif, beriman pada Tuhan kita Yesus Kristus itu sesungguhnya perlu sekali. Karena cenderung mengarah pada hasil yang positif. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu kata Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Kita garis bawahi kata mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Nah, kebenaran itu akan terrealisir pada pikiran positif yang cenderung mengarah pada hasil yang positif, yang berarti memenuhi diri kita dengan semacam sebuah nubuat yang terjadilah seperti yang Anda imani. Seperti Anda imani kalau kita sering takut mengalami sesuatu, khawatir akan sesuatu, justru itu yang akan terjadi karena sadar atau tidak, kita itu akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Jadi manifestasi dari pola pikir kita itu penting sekali. Dari perasaan negatif itu tindakan yang negatif akan kita lakukan. Sudah tentu akan membawa pada hasil yang negatif pula. Hasil negatif akan direspon negatif oleh orang lain, dan hal itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Maka dari itu pemirsa, kita harus selalu berpikiran positif. Ini bukan berarti kita punya ajaran positive thinking, bukan. Kita tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu memperdulikan kita, memperhatikan kita. Karena dengan selalu berpikiran positif, otomatis akan membuat hati kita ini bergembira. Dan hati yang gembira adalah obat. Coba saat ini Anda sedang mengalami masalah, terpuruk dan selalu sedih, bahkan khawatir. Dan orang yang gembira itu akan mengerjakan apapun selalu lancar. Kita harus senantiasa diperbaharui dalam pola pikir kita. Bukan lagi pola pikir duniawi, tetapi pola pikir rohani kita. Harus dapat membedakan pikiran yang dianggap baik oleh orang-orang dunia ini, pikiran yang masuk akal, pikiran yang menguntungkan diri sendiri, pikiran yang sia-sia, atau pikiran menurut Roh Kudus. Berpikir rohani berarti berpikir besar, bahwa Allah yang menyertai kita itu lebih besar dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Kita jangan pernah terpuruk, berpikir mustahil, tetapi berpikir menang, berpikir luas, dan berpikir tidak terbatas, seperti Tuhan dan kuasanya yang tanpa batas.
Jadi kita harus punya pikiran seperti itu, memiliki pikiran Kristus, bahwa di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, supaya Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu kata Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi bahwa kita punya pikiran yang positif seperti itu. Apa yang sudah kita dengar, kita terima. Kita lihat dari seorang Paulus yang tidak pernah terpuruk, tapi selalu berpikir positif dan berhasil. Selamat beraktivitas. Di tahun yang baru kita semakin semangat, dan Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di program Air Kehidupan yang akan datang.